Kita juga panitianya banyak. Ayo, ayo. Banyak amat loh. Kamu dari mana? Oh, sini. Wakilin siapa kamu? Pak Dirjen. Hah? Pak Dirjen. Kamu namanya siapa? Saya Adi. Kamu dong yang ini. Nah, lagi apa? Assalamualaikum selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di diskusi podcast. Kita langsung Pak Menteri untuk memaparkan sedikit pembukaan sebelum kami jawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke acara diskusi ini. Jumpa pers atau diskusi untuk saya sih. Maaf selama berapa minggu kita absen? 2 minggu ya? 2 minggu absen karena ada kegiatan yang masih dikerjakan di luar. Ini kita mulai dari apa? Ini ya, Mas. Ini dari itu ya, dari Q&A, dari apa? Lapor Pak ya. Oke, saya buka dari dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lapor Pak. Banyak banget. Nomor 1, apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai popok sekali pakai dan tisu basah? Ini yang gue diketawain ya. Cukai popok dan tisu basah. Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadi saya acuannya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonominya stabil, saya nggak akan nambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih, baru kita pikirkan pajak tambahan. Betul nggak, Bu? Anda kan itu, saya melanggar pers bab ini pandangan orang pajak nggak? Ikut arahan Menteri. Kita ikut arahan Menteri. Jadi yang berkuasa saya rupanya. Jadi sama, ini pandangan seperti itu. Nggak berubah. Terus yang kedua, kapan redenominasi rupiah akan diterapkan? Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang akan menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena emang sudah masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau Anda tanya strategi Anda apa, saya nggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu. Ini apa? Oh, ini reference. Katanya ini lapor Pak. Lapor Pak. Jadi yang dipotong gaji siapa? Kan gue nanya tadi, bahannya ini, iya katanya. Udah saya tanya. Yang pusat. Pusatnya gimana? Itu push down. Pusat ini. Gampang pusatnya. Jadi balik ya tadi ke lapor Pak ya. Ada isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah ya. Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah, antara lain pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak disetorkan tepat waktu dan atau tidak disetorkan ke kas negara. Wah, boleh juga nih. Jadi kita udah tindak lanjuti berdasarkan analisis atas aduan kepatuhan perpajakan, perilaku bendahara pemerintah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Dalam kasus yang dilaporkan, DJP telah berkoordinasi dengan Pemda Bangkalan dengan menyampaikan bukti permulaan dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh bendahara pemerintah. Selama ini DJP melakukan upaya peningkatan kompetensi perpajakan bendahara pemerintah hingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dituntut pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Negeri. Langkah strategis dalam mengantisipasi risiko ketidakpatuhan bendahara pemerintah, DJP telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk penanganan tindak pidana yang terjadi. Kerjasama tersebut
akan diatur dalam MOU sebagai upaya mencegah kebocoran penerimaan negara. Langkah berikutnya, DJP membentuk forum koordinasi pengawasan kepatuhan pajak yang melibatkan DJPK, DJPB Pembenaran, Kemendagri dan BPKP untuk pertukaran data dan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Oke, jadi itu memang ada temuannya rupanya, sedang kita proses ya. Itu bukan pegawai kita ya, pegawai Pemda ya? Dari Pemda ya. Dari mana? Bangkalan. Dari siapa? Kampungnya Sekjen. Yang berikutnya, isu pengaduan masyarakat mengenai penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Itu ada 79 laporan nih. Tindak lanjutnya hasil konfirmasi kepada para pelapor. Pelapor merasa petugas pajak tidak komunikatif dan menyampaikan akan ada pemeriksaan dengan risiko kurang bayar pajak yang lebih besar. Pelapor juga merasa petugas pajak ya kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga dimungkinkan wajib pajak menjadi salah paham dengan mengartikan SP2DK sebagai sesuatu yang memaksa atau merupakan tagihan pajak. Tindak lanjutnya untuk DJP, rebranding istilah pengawasan wajib pajak SP2TK dengan istilah yang lebih persuasif dengan disertai edukasi, sosialisasi, dan publikasi intensif kepada wajib pajak. Jadi istilahnya apa, Bu? Namanya tetap SP2DK, Pak. Tapi Wajib pajaknya diberitahu bahwa SP2DK itu bukan tagihan pajak, tapi melainkan Oh. sebuah permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang ada. rebrand kan biasanya nggak ada ganti nama, enggak ya? SP2DK ada permintaan. Kan ada PMG siapa? Kan Menteri Keuangan yang bikin. Anda nggak usulin? SP2DK mau diganti nama, Pak. Nggak, terserah Anda. Kalau di rebrand kan namanya sama, gimana rebrandnya? Memberi pemahaman kepada wajib pajak bahwa SP2DK itu bukan tagihan, tapi sebuah Kalau gitu jangan rebranding, sosialisasi. Kalau rebrand enggak, rebrand kan nama rebrand kan ganti nama ya harusnya ya. Itu nggak, Bu? Si Afif mana? Nggak ada yang nggak datang si Afif. Tuh, Ben Afif nggak datang. Lagi di jalan, hujanan dia ya. Jo, Ya, rebrand apa Jo? Dalam pengertian lu Jo? ganti nama. Ganti nama lu. Coba Mbak, rebrand apa Mbak? Ganti nama kan, salah lu. Jadi lu bikin sosialisasi lebih. Kalau dengan nama yang sama, SP2DK, yuk. Gitu. Terus kita melakukan peningkatan kompetensi komunikasi dan layanan bagi AR, petugas pajak ya. Penguatan profiling pegawai sebelum diangkat sebagai account representatif, melakukan investigasi untuk memastikan pelanggaran administratif atau pidana yang terjadi, untuk Ijen melakukan pengawasan secara berkala terhadap AR. Cuma itu. Cuma dua itu. Lo bikinnya nggak menarik banget, cuma dua itu. Mana lanjut apa? Oh, itu bea cukai ya. Yang Balpres ya. Ini untuk bea cukai, pengaduan masyarakat mengenai maraknya peredaran pakaian bekas atau Balpres dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini kan sudah kita lakukan ya penangkapan penahanan barang-barang itu. Selama kurun 2024 sampai dengan 2025, Bea Cukai telah melakukan penindakan atas komoditi Balpres sebanyak 17.200 bal, sama dengan 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lembar pakaian. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari wilayah pesisir, perbatasan darat, hingga perbatasan laut. Terus langkah strategisnya apa? Selain pengetatan itu pengawasan ya, Menteri Keuangan telah berkomunikasi dengan Menteri UMKM serta asosiasi. Oh ini Pak, ya. Jadi gini, kan saya selalu komplain itu Balpres
saya tangkap barangnya, orangnya nggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh berapa satu ya? Satu kontainer tuh sekitar 12 juta kalau nggak salah, 12 juta rupiah. Rugi, habis itu ngasih makan orang yang ditahan, rugi besar kita. Jadi kita rubah. Wah Yudi ada, tuh main lo di sini Yud. Lu jadi muda sekarang lo. Jadi kita berpikir-pikir gimana mecahin masalah itu. Jadi kita ngomong sama AGPI ya. AGTI, Aceh Garment and Tekstil Indonesia, katanya ini juga atas arahan presiden, itu mesti dimanfaatkan katanya. Jangan dibakar begitu aja. Kita pikir-pikir gimana Pak, boleh nggak kita cacah ulang? Boleh katanya. Jadi kita ketemu dengan AGTI, menawarkan bisa nggak mereka mencacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka sudah mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka ya, dipastikan ya Pak ya. Jadi langsung ketok palu, langsung jalan. Jadi yang di gudang-gudang itu dikeluarin semuanya, di tempatnya juga kosong. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang atau dan lain-lain. Nanti ya UMKM akan bisa memakai sebagai bahan dengan biaya yang lebih murah. Saya juga sudah bicara dengan dengan Menteri UMKM ya, Pak Maman ya, Pak Maman beliau setuju dengan kerjasama seperti ini karena nanti UMKM yang tahu namanya kan nama UMKM-nya beliau. Kalau saya kan nggak tahu, nanti distribusi ke UMKM-nya lewat Pak Menteri UMKM itu. Yang berikutnya under invoicing. Kok ini yang saya waktu itu datang ke Surabaya, ternyata betul ada under invoicing. Itu $5 yang pendek, $7 yang panjang. Saya pikir saya salah baca, 5.000 sama 7.000, rupanya enggak, 5 sama 7. Saya iseng-iseng tes cek di marketplace, ada yang 50, ada yang 35 juta. Cuman yang lebih murah mungkin berapa juta aja kelihatannya. 1,5 punya teman lo kali ya. Dimurah-murahin sama dia. Tapi harganya bervariasi tergantung kualitasnya. Kalau yang saya lihat kualitasnya kemarin amat baik. Ini tebal, diketok-ketok ini kayak harusnya sih itu bukan barang murah. Tapi sudah dicek harganya berapa. Bukan 100 ribuan. Tapi kalau nggak salah di revalue itu nilainya hampir 500 ribu nilainya. Jadi dari situ kita dapat tax import tambahan 220 juta kalau nggak salah dari satu kontainer itu. Nanti yang lain akan kita diperiksa juga dengan dikenakan hal yang sama, lumayan lah. Dapat income tambahan itu ada banyak kontainer ya. Dan ke depan ke perusahaannya kita suruh saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul apa yang ada dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impornya dia. Ke depan kita akan monitor perusahaan itu, perusahaan besar rupanya. Jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Kalau melakukan yang sama, saya akan larang impor dari perusahaan itu. Cuma perusahaan gede kan gampang deteksinya. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan, nama di dunia itunya ada. Jadi itu. Dan ke depan kita akan perketat terus sistem pengawasan di pelabuhan. Jadi under invoicing harusnya nanti ketika mereka buka barang itu kan di lokasi ya. Itu akan bisa diambil fotonya dari Jakarta juga. Jakarta akan bisa monitor apa yang mereka lakukan. Nanti under invoicingnya kita coba terapkan pakai AI supaya jalan. Saya waktu di Surabaya kan lihat lab juga, bukan lab, tempat scanning di Cipriok juga ada ya. Nanti saya akan tarik ke kantor pusat Bea Cukai sini sehingga yang kerja di lapangan bisa dimonitor oleh kantor Bea Cukai pusat, sehingga kalau main-main lebih susah. Tapi kalau semuanya main cilaka kita, tapi enggak deh.
kita akan terapkan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi Ijen akan melakukan pengawasan dan pendampingan pemeriksaan dokumen dan fisik barang di seluruh pelabuhan utama. Betul nih Pak Ijen? Mau tidur dia? Betul. Dia akan ngawasin. Jadi gimana caranya? Ada pegawai yang ngawasin, orang Anda ikut? Ada tim kita Pak, yang Bapak bentuk Pak. Udah ada ya? Ada. Itu akan seperti apa? Intinya kita nanti juga melakukan analitik data, ke desa, kalau ada anomali kita ikut. Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramenya, Semarang juga malam-malam. Kita datang siang, kita salah ya? Tapi siang datangnya udah dapat satu tuh. Iya. Katanya mereka salah perhitungan. Mereka kasih yang udah rapi, satu jenis barang, supaya kalau dihitung jumlahnya pas. Tapi mereka nggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pintar dikit lah. Jadi ke depan akan lebih serius ya, tim dari Ijen Bea Cukai untuk melihat, Ijen kita ya? Ijen Departemen Keuangan untuk melihat dan mencermati under invoicing dengan lebih serius dari sekarang. Lebih baiklah dengan instrumen yang baik. Mungkin itu ya. Mungkin itu Mas pengantar dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Langsung teman-teman pertanyaan soal bea cukai. Datang-datang langsung nanya. Terus straight time, masih di straight time so. Masih. Wah, lu Makasih, pasti mau mojokin Mas gue Menteri. bentar lagi nih. Hah? Enggak. Ini Mas Menteri, soal bea cukai yang baju bekas itu udah akan ditetapkan yang akan di blacklist untuk supaya nggak bisa impor lagi selamanya. Terus kedua yang soal rutenya Mas Menteri, kan disebut kemarin lewat Malaysia dan Singapura. Pertanyaannya apakah Singapura itu transit country atau emang sumber juga? Singapura dan juga Malaysia. Mungkin ketiga terakhir soal aturan yang akan dibuat untuk pengetatan atau untuk sanksi yang lebih ketatnya, kurang lebih draftnya kalau boleh diceritain poin-poinnya kurang apa aja gitu. Makasih Mas Menteri. Anda Singapura kenapa sampai concern ke peraturan? Menurut Anda Singapura sumber ya? Justru pengen tahu tuh. Di Straits Times. Kenapa Singapura pengen tahu? Karena di berita-berita udah keluar kan Singapura, jadi hal-hal yang terkait itu kita tertarik. Kalau sumber, Enggak, kalau Singapura mungkin hub kan, mungkin tempatnya sedikit kan, Pak. Sumber pemakai bekasnya sedikit kan di Singapura. Kalau kita lihat sih sebagian besar ya, yang bekas-bekas itu banyak juga yang baru yang nggak dijual ke pasar atau nggak laku, jadi masuk ke sini, didam ke sini. Kalau yang bekas-bekas kan makanya saya lihat tuh waktu di Cikarang saya lihat seperti apa sih. Sebagian besar masih bagus, barang baru. Jadi nggak bekas-bekas banget. Yang bekas kumuh yang paling nggak waktu itu saya nggak lihat. Jadi kalau dari Singapura sepertinya enggak, Malaysia juga enggak. Kemungkinan besar Cina dan negara maju. Tapi kemungkinan besar kalau yang bekas baru itu dari Cina, saya duga sih. Dan kalau saya lihat iklan-iklan juga banyak tuh, silakan belanja ke Cina, ada ini di press gitu. Ada loh, jadi saya lihat di YouTube seperti itu. Kalau berapa orang di blacklist sampai sekarang belum ada ya Pak Jen, belum ya. Nah ini emang kita agak lambat. Udah ada belum yang blacklist orangnya? Nggak boleh impor lagi? Belum kan? Belum. Nah, belum. Kenapa belum? Sedang baru akan. Nah, sedang baru akan, berarti 10 tahun lagi. Enggak. Segera. Minggu depannya dilihat deh atau ya. Baik Pak. Terus yang petantang-petantang di TV yang mendukung itu mulai datangin ya. Bea Cukai datang sana ke orangnya, biar kapok dia. Karena itu jelas barang ilegal. Kalau ilegal kan sudah jelas melanggar hukum. Kok berani ngomong di TV? Seolah-olah kejahatan sekarang boleh di sini dilakukan. Itu nggak bisa. Jadi yang di YouTube, yang di TV itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat. Masa saya diem? Kira-kira gitu. Yang ketiga ini peraturannya sedang kami desain. Tapi gini, peraturan apa lagi yang Anda mau? Kan udah nggak boleh masuk. Anda maunya apa? Yang Anda expect peraturan apa lagi? mungkin ini sih pengetatan mungkin di pelabuhan tikus itu gimana tuh? Itu kan biasa. Gini, saya juga diberitakan katanya lewat pelabuhan tikus. Tapi kalau pelabuhan tikus kan sedikit kapasitasnya, kapalnya juga kecil. Berapa sih? Pasti nggak bisa pakai
ini kan kontainer kan dikumpulkan di satu tempat. Saya duga bukan di pelabuhan tikus masuknya, malah di pelabuhan besar karena bisa masuk kontainer besar di situ. Kalau tikus saya bisa hitung berapa sih, ya nggak banyak lah. Terus repot lagi ke pelabuhannya, ngambilnya berapa lagi? Mahal banget, pasti mahal banget. Apalagi kalau pelabuhan tikus di mana di Sumatera, pantai timur Sumatera. Saya selalu dapat masukan itu, pantai timur Sumatera. Dia udah masuknya susah, ngambilnya juga susah, transfernya susah, nggak mungkin harganya murah. Jadi dugaan saya emang di pelabuhan besar. Hanya saja mereka main-main. Kalau saya datang mereka kabur, itu belaga ini. Kenapa saya ke Surabaya kemarin? Karena rupanya setelah saya bilang kita akan perketat pengawasan, banyak kontainer yang udah turun, tapi tidak segera melaporkan PIB-nya, PIB, pemberitahuan impor barang, supaya nggak dibuka. Saya datang sana, saya bilang, lu pokoknya kalau 2 minggu nggak PIB, kita bongkar orang yang sudah datang ke situ. Ternyata pas sudah datang ke sana rame, dikasihlah barang yang salah itu. Tapi artinya mereka cukup canggih. Tapi ya itu, mereka mengawasi juga gerakan kita. Tapi saya akan install orang-orang saya di lapangan sehingga ya kalau mereka kelamaan seperti, yang jelas mereka nggak akan bisa diam lagi lebih dari 2 minggu kita bongkar. Tapi kalau mereka, jadi dulu katanya suka diekspor kan? Kalau lama diekspor, takut diekspor. Sekarang nggak bisa, saya bongkar, tangkap orangnya kalau itu hukum, gitu kira-kira. Jadi aturan yang baru nggak ada, kita hanya implement lebih ketat di lapangan. Kalau oknum bea cukai yang selama ini juga terlibat untuk biarin masuk itu, apa ada tindakan juga oknum bea cukai yang di lapangan? Nanti begitu tangkap tangan akan ditindak jelas. Kan kita masih investigasi kan, makanya Irjen saya kamu apa sih, Irjen apa Irjen? Saya Irjen, Pak. Ya, Irjen, kalau departemennya Irjen. Irjen, ya. Oh, Irjen saya akan deploy orangnya di lapangan. Kira-kira kita tahu sih tokoh-tokohnya siapa sih, si ini ada, termasuk di bea cukainya. Saya harapin mereka tiarap dulu sampai 10 tahun ke depan. Nanti kalau dugaan hasilnya bolehlah jalan lah. Kalau saya udah nggak di sini lagi gitu, kira-kira 5 tahun lah, bukan sini 5 tahun. Jadi kita tahu nama-namanya, tinggal tunggu waktu untuk hidup. Thank you. Jadi saya tanya balik, Singapura mau ekspor berapa ke sini? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wildan dari DDTC News. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama terkait yang stimulus PPh final UMKM ini Pak. Ini kan menjelang akhir tahun masih belum keluar regulasinya. Ini rencananya dari pemerintah kapan mau menerbitkan, dan kebetulan dari kementerian lain ada aspirasi gitu Pak bahwa PPh final UMKM ini kalau untuk wajib pajak orang pribadi sebaiknya dipermanenkan saja. Itu apakah Menteri Keuangan sudah mendengar terkait hal itu atau belum, seperti itu Pak. Lalu yang kedua, memfollow up yang lapor Pak Purbaya yang kemarin Pak. Itu kan bahwa di laporan yang kemarin itu kan sempat bahwa yang kedua terkait laporan yang disampaikan ke Bapak melalui WA yang beberapa pekan lalu sempat konvers Pak, bahwa di suatu KPP ditemukan bahwa ada ordal untuk pengukuhan kena pajak dan mintanya itu kalau nggak salah 10 juta itu Pak. Nah itu apakah dari Irjen, dari Kemenkeu, apakah sudah ada tindak lanjut mengenai itu Pak? Karena kan itu hitungannya juga termasuk pungli gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Yang PPh final UMKM dan wajib pribadi masih dirapikan katanya. Itu jawaban pejabat. Lu pejabat ya? Ya kayak gitu. Belum dikerjain artinya. Iya belum dikerjain artinya. Kalau mereka bilang begitu, tapi kan nanti saya gedor mereka biar kerja lebih cepat. Terus yang 10 juta itu kan waktu itu laporannya nggak terlalu clear ya. Kita nggak bisa verifikasi kalau nggak salah, karena orangnya takut ketika ditanya, jadi nggak mau ngomong lagi. Kalau udah begitu kita susah. Makanya kita berita mereka kan nomor baru. Kalau yang menghubungi dari kantor kita, pakai nomor tertentu yang sudah kita umumkan itu yang mana?
yang bawah nih. Saya yakin waktu itu mereka takut siapa yang nelpon, jangan-jangan tetangganya atau siapa yang bikin susah. Tapi dengan nomor resmi ini harusnya mereka akan nggak takut lagi ke depan. Jadi kesulitan kita di situ, banyak saya laporan ketika diverifikasi orangnya nggak mau ngomong, mungkin juga takut, mungkin juga iseng. Ini orang dibacakan ya sama orang Menteri Keuangan. Tapi yang jelas kita follow up semua, kita kontak balik semuanya, ribuan kita kontak balik. Gitu. Saya ada tim khusus untuk itu. Kalau yang PPH final UMKM dipermanenkan tuh kalau menurut Bapak aspirasi itu gimana? Apakah itu cocok? Aspirasi bagus, nanti kita pikirkan. Kan pejabat kan gua. Ini kan diperpanjang sampai 2029 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Kalau sebetulnya betul-betul UMKM mereka nggak ngibul-ngibul, udah gede, situ ngaku UMKM harusnya sih nggak apa-apa dipermanenkan. Tapi kita lihat 2 tahun ke depan seperti apa deh, biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan ya. Oke. Selamat siang Pak, Purbaya Stefano dari Reuters Pak. Pak, mau follow up itu Pak. Muncul lagi loh. Kenapa dia selalu kebagian bertanya? Lu ada apa sama dia, Jo? Oh, masa dia terus KKN lu ya? Jangan di-ban Pak, jangan di-ban. Pak, mau nanya ini Pak, Satgas BLBI. Kemarin waktu beberapa bulan, minggu lalu, atau bulan lalu Bapak kan ngomong mau lagi di-consider. Itu statusnya gimana sih Pak? Sama sebenarnya sekarang itu, dia masih Satgas ini masih berlaku sampai akhir tahun 2025 atau tidak? Dan akhirnya mau dibubarkan, terus komitmennya untuk pengejaran aset penerima BLBI ini gimana Pak ke depannya kalau dibubarkan? Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada, kita akan kerja sendiri, nggak usah pusing-pusing dengan yang lain. Saya takutnya cuma ada nama doang, ada Satgas, terus bikin ribut, tapi hasilnya minimum. Saya memaksimalkan hasilnya dulu ke depan, tapi saya akan pelajari dulu. Masih pelajari terus. Kalau pejabat gitu, kita pelajari terus. Tapi dalam waktu dekat kita beres itu. Gimana ya Pak Sekjen, gitu ya? Kapan bisa? Kita kejar, kan nggak hapus lagi kan, hapus buku juga enggak kali, masih aja kita tagih, kita kejar terus itu, tapi nggak dalam bentuk Satgas yang ribut, kita kejar aja punya itu seperti apa. Orang kita cukup canggih kan kejar aset. Kalau di LPS dulu kita punya tim khusus untuk aset tracing, asetnya ada, harusnya nggak bisa lari. Oke. Ada lagi? Yang belakang Pak. Enggak, saya masuk aja. Soal kereta cepat kan sebelumnya Pak Doni Askaria udah bilang kalau pemerintah dan Danantara bakal berbagi peran nih Pak. Danantara bakal handle operasional, pemerintah di infrastruktur. Nah ini gimana Pak nanti? Sama mau nanya juga, apakah nanti pemerintah akan lebih ke memberikan PSO atau lebih ke menanggung utang infrastrukturnya? Kalau dari Bapak sendiri ngelihat lebih mending yang mana gitu? Terima kasih. Kalau untuk saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, itu infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapat atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Nggak puas? Tanya apa lagi? Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini prosesnya masih berjalan. Izin Pak Fikri dari Bloomberg Technos Pak. Izin Pak mau menanya mengenai penerimaan pajak sampai September 2025 itu kan masih 62,4% dari outlook ya Pak ya. Dan itu ada potensi shortfall pajak gitu. Nah strategi dari pemerintah untuk sampai menjelang akhir tahun itu gimana? Terus pertanyaan selanjutnya itu mengenai kebijakan single profile untuk yang meningkatkan penerimaan pajak Pak. Itu alasan dan latar belakang dari mungkin dari Kemenkyu sendiri agar diperlakukan itu pertimbangannya seperti apa Pak?
Terus selanjutnya itu mengenai single profile itu ya. Itu selanjutnya soal DJP yang tahun 2026 itu akan bisa intip uang elektronik dan rekening digital mulai 2006 itu. Nah itu tanggapan dari Kemenkyu sendiri itu kayak gimana? Gimana nih? Yang soal DJP bisa rekening online nasabah, rekening digital dan uang elektronik nasabah gitu 2026. Akses iya seperti itu. Itu tanggapan dari Kemenkyu gimana dan apa itu dibutuhkan lah untuk saat ini gitu. Manfaatnya seperti apa gitu-gitu. Terima kasih Pak. Tadi yang pertama lu nanya Mengenai lupa gua. mengenai penerimaan pajak Pak, masih 62,4% sampai. Jadi kita tadi rapat ALKO tentang pendapatan APBN kita seperti apa sampai akhir tahun. Kita udah hitung semuanya, kira-kira masih defisitnya yang paling penting ya, di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu masih terbuka, terjaga dengan baik. Itu yang paling penting kan untuk kita ya. Jadi pajaknya akan beberapa akan ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh akan kita approach, kita datangin supaya mereka bayar pajak tepat waktu. Ada tadi juga beberapa ratus pengusaha yang belum bayar pajak tepat waktu, kita akan kirim surat cinta juga ke mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak pajak sesuai dengan aturan. Kalau yang single profile kenapa dijalankan ya tentunya supaya gampang ini, tapi itu sedang berjalan kan, belum akan berjalan waktu dekat kan, masih direncanakan, jadi masih proyek yang masih berjalan, tapi tujuannya supaya gampang. Begitu itu ya udah Anda punya perusahaan di mana-mana ya ketahuan itu pajaknya seperti apa, combine tuh dalam satu ini yang kelihatan lah, satu identity yang kelihatan gitu. Nanti kalau korteknya udah lebih bagus dari sekarang juga itu bisa dilihat ya. Dan salah satu juga tadi meningkatkan kualitas atau meningkatkan penarikan pajak adalah dengan memperbaiki Cortex. Cortexnya sekarang udah lebih bagus dibanding sebelumnya. Kelihatannya seperti itu. Yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi soal DJP tahun 2026 itu bisa intip uang elektronik dan rekening digital gitu Pak. Itu tanggapan dari Kemenkyu seperti apa? Terus juga manfaatnya itu sampai sekarang sih belum. Kalau itu kan kita nggak bisa mengambil langsung di sana kan, karena kan dunianya juga dunia lain kan di sana kan. Kalau uang digital biasa kan udah langsung kehitung kan, tapi kalau mau Anda bicara kripto segala macam, kelihatannya masih belum akan dilakukan di tahun 2026. Karena teknologi juga untuk sebagian orang pajak aneh kali ya. Itu kan advance sekali kan. Kita masih menggunakan teknologi yang ada untuk mengumpulkan pajak yang konvensional, yang modern seperti itu belum, dan kelihatannya nggak segampang itu. Ada yang menawarkan kita katanya bisa mengambil pajak-pajak seperti itu, tapi ketika kita tes softwarenya belum kelihatan cukup menjanjikan. Tadinya mau kita implementasikan awal tahun ini, tahun depan, tapi setelah kita lihat softwarenya kita mesti pelajari lebih dalam lagi ya. Jadi nggak segampang itu. Oke teman-teman udah ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Udah? Siap belum? Kok belum puas ngomong? Pak dari Konten Pak. Ya, Konten. Iya Pak, saya Dendi dari Media Konten Pak. Emang cuma berapa? Sejam? Yang ngatur kamu? Yang ngatur siapa? Lu? Biar aja kan gua menteri. Mau atau kau pinggir dulu. Kan gua dua minggu ngomong kita kan. Selama belum Pak, saya Dendi dari Media Konten, ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama soal update pengemplang pajak Pak. Yang dari 200 penunggak pajak itu realisasinya sekarang berapa ya Pak? Kemarin kan DJP menargetkan 20 triliun bisa tertagih ya Pak. Apakah ini bisa tertagih seluruhnya atau bagaimana Pak? Terus pertanyaan kedua Pak soal serapan belanja KL Pak. Apakah sampai sekarang
ada KL yang masih serapan belanjanya rendah Pak. Terus untuk rencana realokasi ke anggaran MBG ini jadi atau enggak Pak? Terus pertanyaan ketiga, soal CPNS Kemenkyu Pak. Bakal ngambil dari stan nggak tahu nggak Pak? Terima kasih. Atau dari luar stan Pak? Ya, lu nanya 3, gue udah lupa 3-3-nya. Iya Pak, ada 3 itu aja Pak. Yang pertama apa tadi? Pengemplang pajak 200 penunggak pajak. Itu yang 200 orang itu, ya kita kumpulkan terus kan targetnya 50 T ya. Tapi itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi 8 triliun. Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi kita akan yang 50 T itu akan kekejar pelan-pelan ya. Tapi baru 8 sekarang kira-kira. Yang kedua apa tadi? Tapi yang target 20 triliun Pak bakal bisa tertagih berarti sampai akhir tahun ini. Kemarin kan DJP targetnya 20 triliun tertagih Pak. Kemungkinan besar tertagih. Mereka jangan main-main sama kita. Apalagi yang kedua? Soal serapan belanja KL Pak. Serapan belanja KL sudah kita pelajari kan masih gerak nih. Cuman rata-rata masih sesuai dengan rencananya. Tapi ada juga beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang. Karena mereka nggak mau belanja, nggak mampu belanjain. Itu kementerian apa aja Pak? Ah, itu rahasia. Nanti gue dibilang, oh. Mancing-mancing tuh. Yang 3. Soal CPNS Kemenkyu Pak, apakah dibuka di luar stand atau gimana? Saya pikir akan terbuka ya. Yang hybrid, ada stand, ada di luar stand. Kenapa kamu mau ngelamar sini? Ya? Kita mau rekrut berapa? Oh belum. Kalau pejabat pasti jawabnya begitu. Kami sudah minta formula dari Pak RB, jadi kami nggak bisa jawab. Berapa mau rekrut lo? Enggak, lo merekrut berapa total? 279. Itu stand. Mau rekrut berapa kita? Kemarin kita udah 1.113 itu dari Enggak, kita tahun ini mau rekrut berapa ke depan? untuk sementara yang baru kita hitung 279 karena yang kemarin itu 1.100 sudah dari yang di luar sana. Nah tahun ini kita akan mengusulkan ya usulan DC yang Berapa? Pak Jaka tadi bilang 300. Yang SMA itu? Ya. Oh. Jadi gini, kalau lihat dia terjemahan apa yang dia katain, next-nya stand semua. Karena 1.100 sebelumnya udah dari luar stand. Gitu loh jam. Kayak itu ya, satu. Yang kedua, kan bea cukai perlu tenaga lapangan tuh. Jangan semuanya bawa, harus ada yang ini tenaga tekniknya ya. Teknis yang ngambilin bea cukai itu. Anda lihat kan kita bocor di mana-mana, sebagian juga karena kurang orang. Kita akan rekrut 300 lulusan SMA seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti. Sini yang lulusan SMA siapa? Udah lebih semua kan? Kenapa Anda nanya tadi? Mau daftar lo? Lo mau daftar lo? Kamu lulusan apa? Kamu lulusan apa? Komunikasi sih Pak. S1? Iya. Di mana? Di UIN Sumatera Utara. Mau masuk keuangan lo? Bajunya paling rapi. Bajunya paling bagus loh. Oke, next. Lagi. Pak, saya Dani dari Bisnis Indonesia. 2 pertanyaan. Jadi awal pekan ini investasi lepas obligasi pemerintah 84 juta miliar, 84 juta dolar. Nah itu sehingga harus masuk bersih itu sepanjang 2025 itu jadinya sekitar US 25 juta ya Pak. Itu sangat rendah kalau misalkan dibandingkan sama periode yang sama tahun lalu. Kira-kira kalau asesmen Bapak itu sentimennya apa ya Pak yang menyebabkan hal tersebut? Terus yang kedua, hari Selasa lalu kan Presiden rapat khusus Pak di Halim. Bapak memang saat itu sedang di luar kota, itu saat di Surabaya. Itu Pak Presiden menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara untuk ngawasin dan juga memeriksa penyerapan anggaran pusat sampai daerah. Nah sebenarnya instruksi serupa itu disampaikan juga nggak sih Pak dari Presiden ke Bapak juga?
Gitu. Dan mungkin kalau misalkan ke depan nanti Mensesnek akan terus memantau penyerapan belanja ya Pak, ya kita tahu juga masih kesusahan untuk terakselerasi, itu seperti apa koordinasinya bagi tugasnya biar nggak overlap? Oke. Yang pertama market ya. Kalau kan di stock market kan udah balik kan, udah naik kencang. Cuman di bond emang keluar untuk waktu yang pendek. Mungkin sebagian dari bond investor masih menunggu gimana sih sebetulnya perbaikan ekonomi yang terjadi di sini sustainable apa enggak, bunganya akan seperti apa, rupiahnya akan seperti apa. Cuman gini, kalau saya bisa menunjukkan triwulan ketiga ini, triwulan keempat ini ekonominya tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6, 5,7, itu pasti akan balik lagi ke sini. Mereka naruh tempat yang paling stabil. Kan bond juga sempat masuk terus keluar lagi kan. Karena mungkin saya nggak nongol 2 minggu itu. Mereka takut isi Purbaya ada nggak nih? Jangan-jangan nggak ada lagi gitu kata. Jadi ada uncertainty yang sedikit di mata mereka. Tapi saya pikir begitu itu nanti confirm saya di sini terus dan ekonomi yang membaik, harusnya nggak ada masalah. Bond juga akan masuk. Tapi kan uang di domestik juga cukup besar. Mereka keluar pun pemain domestik juga ada kan. Jadi nggak ada masalah. Jadi malah itu menunjukkan market jadi cukup liquid. Ketika orang keluar, orang bisa keluar dengan mudah. Terus yang kedua tadi untuk monitoring penyerapan belanja. Memang kalau lihat sejarahnya kan monitoring penyerapan belanja itu dilakukan di UKP 4 dulu sama di KSP kan. Harusnya memang dari istana. Dan sekarang sudah ada tim percepatan program pembangunan ya. Tim yang dibuat di Menko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah. Di situ ada Pokja 1 kalau nggak salah. Itu yang monitoring penyerapan anggaran memang udah dialihkan ke sana. Jadi nggak ada isu itu. Tapi bakal overlap nggak sih Pak? Maksudnya Bapak juga kan sebelumnya sudah mendorong ya Pak, kayak kemarin kan janji Bapak kalau nggak salah sampai akhir Oktober kalau ada KL misalnya yang tidak optimal belanjanya akan digeser. Nanti mereka yang ngerjain, Satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. Saya ngerjain yang lain, kan banyak. Jadi nggak ada masalah itu, emang seperti itu desainnya. Itu kita jalankan dulu karena Satgas seperti itu belum ada. Begitu Satgas ada, sudah tesnya kena. Selesai lebih cepat. Tapi nanti keuangan juga berperan aktif di sana. Kalau nggak salah Pak Prima dari kita, salah satu anggota di bawah Satgas 1 tadi, Satgas monitoring anggaran dan program pemerintah. Jadi emang harusnya seperti itu. Pinter nggak gue jawabnya? Pak Purbaya, selamat siang. Sore Pak, saya Maulana dari Investor Trust Pak. Ada beberapa pertanyaan. Terutama yang satu soal Inpres nomor 17 2025 itu soal dana desa yang itu statusnya gimana sih Pak? Kemarin Pak Menteri Desa itu di Komisi 5 nyebut PMK yang sebelum 45 itu sudah nggak berlaku. Kemudian dana desa akan dipakai oleh Agrinas untuk membangun Kopdes gitu. Itu statusnya nanti gimana sih Pak? Dan yang kedua itu soal kemarin ada gugatan ke MK soal tarif pajak pensiun itu nanti akan dievaluasi oleh Kemenkyu atau enggak? Terus yang ketiga soal kepercayaan diri investor Pak. Kemarin beberapa investor nyebut soal butuh kepercayaan diri terhadap perekonomian Indonesia. Nah nanti ke depan Kemenkyu untuk membuktikan itu gimana Pak? Oke, satu lagi. Wah, yang pertama tadi? Yang pertama dana desa Pak. Inpres dan desa yang dana desa emang Inpres yang itu nggak berlaku, PMK yang itu nggak berlaku, dicabut kalau nggak salah ya, direvisi ya. Tapi yang jelas dana desanya dari
60, sekitar 40 untuk nyicil koperasi Merah Putih 6 tahun ke depan. Jadi selama 6 tahun dari 40 sampai 6 tahun untuk membayar utang yang 240 triliun yang dipakai untuk membangun 80.000 koperasi Merah Putih. Jadi seperti itu. Tapi implementasinya nanti di Menteri Koperasi ya? Koperasi, Pak. Menteri Koperasi Pak Maman ya? Menteri dalam negeri sama kalau yang dana kelurahan itu Enggak, bukan itu. Yang implementasi Menteri itu sama Danantara nanti. Ya. Ya. Himbara. Jadi, Danantara kan Himbara bawahnya. Jadi, agernasnya pinjam ke Himbara, nanti setiap tahun kita cicil 40 triliun selama 6 tahun ke depan dari dana desa. Itu masih ada sisanya sedikit dana desa. Kita tadi yang kedua apa? Nanti kita pelajarin yang itu. Iya, Pak. Itu saya nggak ngerti itu apa sih? Kepercayaan dari investor, siapa yang bikin indeksnya? Itu data dari mana? Anda yang berbelit-belit jangan ngarang indeks tuh, nggak ada indeksnya kan? Jadi gini, memang orang sedang melihat bagaimana Menkyu yang baru ini mengelola APBN-nya. Mereka kasih bertaruh lewat 3% apa enggak, ekspansinya besar apa enggak. Saya pastikan di sini bahwa kita nggak akan melanggar batas 3% defisit to GDP. Kita akan jaga semaksimal mungkin itu sehingga debt-nya nggak naik kencang-kencang amat. Mungkin mereka ngelihat gini, saya taruh uang 200 triliun, wah ekspansi tuh. Terus yang lainnya juga masih ada embega ini masih ada. Katanya. Yang sebagian orang salah ngerti adalah 200 triliun yang saya taruh itu, saya nggak belanja. Saya cuma taruh uangnya di bank dan uang itu masih punya saya. Tidak mempengaruhi anggaran sama sekali itu. Tidak mempengaruhi defisit. Jadi saya belum event ekspansi nih. Masih pakai uang yang ada. Cuman saya manage cash-nya dengan lebih baik. Dengan sedemikian rupa sehingga cash yang ada tanpa memperbesar defisit bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat kan ekonomi sudah mulai membaik kan sekarang. Retail sales naik kencang, PMI naik kencang, IHSG naik, hari ini turun kali dikit ya, turun dikit. Itu nggak apa-apa, mereka ragu, tapi ya gitu naik begini. Karena kalau turun terus, naik terus, broker rugi, turun terus rugi, flat juga rugi, yang bagus begini. Kalau nggak begini, mereka akan buat begini naik dengan nyebut mengeluarkan berita yang beda-beda. Tapi yang jelas gini akan naik terus ke atas, karena fondasi ekonominya membaik terus ke depan. Jadi ekonomi akan terus membaik. Triwulan keempat akan 5,5 lebih, 5,6, 5,7 saya bilang tadi. Tahun depan mungkin kita akan arahkan pertumbuhan ekonomi ke arah 6%. Jadi fondasi seperti itu harusnya memberi keyakinan ke investor bahwa jangan wait and see lagi. Kalau wait and see ketinggalan loh. Ke depan tahun berikutnya juga akan kita dorong lebih cepat lagi, akan lebih cepat tanpa mengganggu fiscal sustainability. Jadi kehati-hatian fiskalnya kita jaga terus. Caranya gimana? Saya tadi jaga market domestik sehingga produsen domestik bisa berproduksi dengan baik. Kita tutup barang-barang selundupan jangan masuk dari segala sisi ya. Dari pakaian bekas, pakaian baru, yang selundup ya. Barang-barang baja nanti kita akan masuk ke baja tuh. Apalagi sepatu. Nanti kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri supaya mereka bisa berproduksi. Habis itu kita dengan tim debottlenecking tadi, yang di kantor Menko itu, Satgas itu, kita hilangkan seluruh hambatan di dunia bisnis secara bertahap. Jadi ke depan ekonomi akan lebih bagus. Kalau Anda pemain saham, jangan lupa invest sekarang, nanti ketinggalan. Oke lagi. Ya,
Siang, terima kasih Pak kesempatannya. Grace dari Bloomberg News Pak. Pertanyaan pertama, boleh Pak konfirmasi apakah benar Kemenq berencana untuk menerbitkan Panda Bonds mulai tahun depan, yaitu bond dalam denominasi Chinese Yuan onshore ya Pak Renminbi. Pertimbangannya apa ya Pak? Apakah memang diversifikasi atau memang ada kebutuhan pembiayaan dalam mata uang renminbi di dalam negeri yang juga semakin besar sehingga perlu di-expand bond, global bond ke mata uang Chinese tersebut. Apakah juga dalam rangka de-dolarisasi mungkin Pak? Kedua Pak, kemarin kan Bapak bertemu dengan tim IMF. Ada yang bisa di-share nggak Pak? Apa yang Bapak share dengan tim IMF? Apa update apa atau mengenai ekonomi Indonesia, atau juga mungkin yang ditanyakan atau yang disampaikan ke Bapak dari IMF, mungkin pesan-pesan dari investor global. Terima kasih Pak. Panda Bond saya baru dengar malah. Anda lebih dulu dari saya tahunya. Ada orang dalam Anda? Ada orang dalam ya? Enggak gini, saya belum dengar itu akan diterbitkan tahun depan, belum. Tapi mungkin kemungkinan itu selalu ada. Tapi kalau untuk menghandle tadi mismatch atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar ketika kita beli barang dari Cina, kan sudah ada bilateral swap agreement antara apa namanya LCT antara Indonesia dengan Cina, local currency settlement kan. Antara Indonesia dengan Cina sudah ada, jadi sudah bisa dijalankan. Itu sampai 30 miliar dolar itu limitnya setahu saya, jadi masih cukup luas untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar kalau mau. Yang dengan IMF saya ngomong apa ya? Saya ngomong kayak gini kok, seperti ini, seperti sama apa yang terjadi di ekonomi sudah membaik karena langkah-langkah kebijakan fiskal yang pas pada waktu itu, sehingga uang yang dipakai bisa mendorong ekonomi dengan bagus. Saya tunjukkan juga consumer confidence sudah bagus. Saya tunjukkan juga kepercayaan masyarakat ke pemerintah sudah bagus karena fundamental kita sudah bagus. Sambil kita tetap menjaga fiscal prudency. Saya nggak akan melewatin yang 3% tadi. Sepertinya mereka cukup puas sepertinya. Anda mau kritik apa? Oke. Lagi? Ya, teman-teman. Waktunya udah habis. Oh, mau cepet-cepet habis. Kalau yang habis, yang marahin lu siapa? Jalan. Ya, dia memberi arahan seperti itu. Boleh ini Pak, ini boleh Pak, ini boleh. Ya udah, lu pikirin. Kira-kira gitu. Jadi diskusinya sudah ada, dan pada dasarnya dicari langkah yang bisa berguna untuk masyarakat kita ya. Saya satu-satu dulu, yang duluan aja, deket dulu. Nanti kalau diskusi banyak-banyak nggak jalan-jalan. Tapi nanti dulu kalau API, saya pikir kalau AGTI udah jalannya udah cukup itu. Nanti kan barangnya habis. Kan kita nggak impor barang bekas terus-terusan. Begitu udah habis udah selesai kan. Harusnya nggak lama habis itu. Kalau nggak habis berarti kita gagal menutup pantai-pantai kita, pelabuhan-pelabuhan kita dari berlangsung-depan. Tapi dengan API juga kita sudah Apindo udah ketemu belum API? Udah ketemu belum? Saya sudah ketemu juga, tapi kebetulan yang diskusi masalah itu adalah AGTI. Jadi nanti kalau mau ikut ya boleh. Kan teknologinya nggak semuanya punya, rupanya beberapa perusahaan aja yang punya. Kalau nggak salah dari situ ada 5 perusahaan yang sudah memiliki teknologi pencacah itu diproses lagi itu. Oke, udah ya teman-teman, terima kasih perhatiannya. Masih yang mau nanya? Ya udah, makasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.